Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan yang utama kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang telah mengkaruniakan kepada kita semua taufik serta hidayah, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk berukhuwah, nikmat bermuajahah dalam thalabul ilmi, ilmu sunnah, dan juga nikmat kesehatan tentu saja. Nikmat selain itu yang begitu luas, yang begitu banyak yang telah Allah berikan secara gratis kepada kita semua. Oleh karenanya, kita wajib untuk mensyukurinya. Salah satunya dengan mewujudkan, menghadirkan jiwa raga kita ini untuk bertolabul ilmi bersama Bumiku Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumi Kumji. Alhamdulillah tiba kembali di hari Senin, hari yang sudah masuk ke hari 5 bulan Sya'ban 1446 Hijriah insya Allah, atau berdepatan dengan tanggal 3 Februari 2025. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian sunnah di hari Senin ini yang biasanya adalah kajian sirah Nabi SAW spesial untuk bulan Sya'ban. Insya Allah kita akan menyimak untuk ilmu kita, reminder ataupun juga murajaah, sekaligus juga menguatkan ilmu-ilmu tentang Ramadan. Jadi insya Allah setiap hari Senin sampai dengan akhir bulan Sya'ban kita akan kita akan Dari sama-sama hotel itu. menyimak kajian bersama Dari Ustazuna Ali Hasan Bawazir tentang bekal Ramadan. Dan pada malam hari ini, yakni temanya adalah keutamaan bulan Ramadan. diskon tuh. Alhamdulillah Ini buat Ustazuna Ali diskon Hasan kalau juga. Bawazir di tengah kesibukan beliau sedang membimbing umroh di Tanah Suci, menyampaikan hadir untuk jamaah setia Bumiku Mengaji. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditangkap dengan baik suara Kang Z. Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana Ustaz di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah botak anak Kang Z. Oh, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah lancar saja. Nah, Tapi Ustaz, untuk efektifkan waktu yang tersedia, kami langsung saja persilahkan kepada Ustazuna untuk memulai kajian pada malam hari ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Tafadhol ya Ustaz. Barakallahu fiik. wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nikmat Islam. Nikmat yang dengan nikmat ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita meyakini dan menyadari bahwa perjalanan hidup di dunia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita untuk menjalaninya adalah perjalanan di mana kita menempuh perjalanan ini yang bermula yang berakhir nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari perjalanan besar ini adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan kepada kita segala perintah dan larangan ini. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang segala kelebihan dan kekurangan kita sebagai hambanya.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia, ya, manusia ini sebagai makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami menciptakan manusia dengan bentuk yang paling yang terbaik, kata sebagaimana Allah firmankan. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan bukti bahwa manusia adalah yang terbaik di antaranya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita di muka bumi dan memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Di dalam perintah-perintah dan larangan-larangan ini kita menjalaninya, dan kita menjalaninya itu dengan opsi dan pilihan dari diri kita sendiri. Kita tidak disetting untuk selalu taat atau sebaliknya selalu berbuat maksiat, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehendak, memberikan kepada kita pilihan, yang dengan kehendak dan pilihan itu Allah menguji kita. Yang jika seseorang, akhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dia dengan pilihan dirinya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan dirinya, dia menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan kemuliaan dia. Berbeda dengan yang memang sudah disetting untuk taat atau sebaliknya. Namun ketika diberi opsi, kamu boleh taat, kamu boleh maksiat, kamu boleh melakukan ini, kamu boleh melakukan itu. Namun kemudian dia cenderung untuk memilih untuk menjadi hamba Allah yang taat ketimbang berbuat dosa dan maksiat. Maka itu menunjukkan kemuliaan hamba ini. Itulah di antara bukti yang ingin Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada seluruh makhluknya, kepada para malaikat dan yang lainnya, bahwa manusia walaupun dengan segala kekurangan yang ada, Allah Subhanahu wa taala melihat, sebagaimana ketika malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi makhluk yang akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memuji namamu, ya, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bertasbih memuji namamu dan mengagungkan Engkau ya Allah, mensucikan namamu. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Itu menunjukkan kepada kita, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah menunjukkan bahwa tidak semua manusia seperti itu. Banyak manusia yang merupakan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini dengan sangat loyalnya, dengan sangat antusiasnya, mereka menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan di syahwat dan hawa nafsunya. Mereka korbankan materi dan hartanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang maha tahu akan segala kelebihan dan kekurangan kita. Allah tahu bahwa manusia ini tempatnya dosa dan tempatnya salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk bagaimana kita membersihkan dosa-dosa kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meleburkan dosa-dosa kita. Dan di dalam syariat ini kita melihat betapa besarnya kemuliaan Allah. Betapa tidak. Antum perhatikan ya ikhwafillah. Setiap dosa dicatat satu oleh Allah, tidak dilipat gandakan. Setiap kebaikan dicatat 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan minimalnya 1000%. Ya, 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatan yang banyak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bukti yang luar biasa dari besarnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putusnya menyampaikan atau memberikan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan di dalam setiap hari dalam 24 jam perjalanan hidup kita. Setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, yang itu ada yang secara rutin. Sebagaimana setiap hari adalah sholat 5 waktu. Wudhu yang kita lakukan, langkah ke masjid, yang setiap hal itu menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Dan subhanallah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dengan sejumlah kebaikan-kebaikan besar lainnya yang Allah berikan. Ya, di antaranya ibadah umrah yang alhamdulillah yang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Yang di sini kita melihat betapa luar biasanya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan betapa besar keagungan dan kemuliaannya. Antum perhatikan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa
bagaimana manusia menunjukkan loyalitas dan cintanya yang sedemikian dahsyat dan besarnya. Sampai mereka mau mengorbankan hartanya. Mereka melakukan semua perjalanan jauh. Tua, muda, sangat tua renta bahkan. Mereka datang ke Baitullah, tawaf, sa'i. Mereka berjalan, mereka berlari. Mereka melakukan itu semuanya. Dengan segala kesederhanaannya. Ini bukanlah ibadah yang ringan. Ibadah yang cukup melelahkan. Yang ketika kita menunaikan ibadah umrah itu langkah rata-rata di 20 sampai 22 ribu langkahan, ya, yang kita lakukan di dalam menjalankan ibadah umrah, tawaf dan sa'i ini. Waktu yang sangat lama, melelahkan, dan semalam kita dengan teman-teman ini melakukannya itu dari perjalanan dari kota Madinah, kita melakukan perjalanannya dari sana kurang lebih jam 8, setengah 9, sehingga kita harus menunaikan ibadah umrah itu kita mulai dari jam 1 malam. Dan subhanallah berakhirnya adalah menjelang subuh atau azan subuh. Baru kita selesai menunaikan ibadah umrah ini. Yang artinya dari kemarin sampai selesai ibadah umrah, kita belum istirahat, belum tidur. Dan ini subhanallah ikhwafillah, bukan kita saja dari grup ini saja. Tapi ratus jutaan bahkan kaum muslimin melakukan itu setiap saat dan waktu. Melakukan ibadah ini. Ini kekuatan apa? Kekuasaan apa yang bisa menunjukkan sedahsyat ini jika bukan kekuatan yang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sebagaimana di dalam sebuah kisah ada seorang filosof, ya, seorang filosof muslim yang sangat fenomenal, yang diakui oleh dunia, yaitu Ibnu Sina, walaupun dikait dengan keyakinan dan akidahnya banyak dipermasalahkan oleh para ulama, tapi dia mengklaim dirinya muslim. Dia mengatakan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan segala kehebatan filsafat yang ada pada dirinya, sehingga membuat beberapa pengikutnya bersikap hulu, berlebihan, dan sampai bertanya-tanya, kamu ini sudah sangat hebat, sudah sangat luar biasa. Kenapa kamu kok masih beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Sehingga ada pengikutnya sampai merasa bahwa Ibnu Sina lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ini dikisahkan oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridha rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Wahyul Muhammad. Maka kemudian si filosof ini sekali waktu dia di waktu malam dia membangunkan temannya ini, murid setianya ini, dengan minta untuk diambilkan air. Minta untuk diambilkan air. Sekali dia minta diambilkan air, temannya nggak bangun. Murid setianya ini nggak bangun. 2 kali. 3 kali. Nggak bangun-bangun. Sampai masuk waktu subuh. Ya, ini waktu itu di Isfahan, di daerah Persia di Iran, yang musim lagi sangat dingin yang luar biasa, sehingga membuat berat murid dari Ibnu Sina ini tadi untuk mengambil air itu tadi. Nah, subhanallah sampai masuk waktu subuh, terdengar kumandang azan yang melantun pada saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Maka di saat itulah dibangunkanlah oleh Ibnu Sina, murid setianya ini tadi. Dan dia mengatakan, sekarang saya ingin menjelaskan kepadamu tentang permasalahan yang kamu seringkali terheran-heran. Kenapa saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Itu kamu terheran-heran. Padahal menurutmu, saya lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Ibnu Sina mengatakan, kamu lihat bahwa saya minta hal yang sederhana kepadamu untuk diambilkan air. Kamu nggak perlu keluar rumah dari rumah ini. Namun kamu tidak mau untuk mengambilkan air itu untukku. Dan kamu perhatikan bagaimana muadzin ini. Dia ini orang Persia, bukan orang Arab. Dan dia ini orang Persia, bukan orang Arab. Namun dia menuju tempat yang paling dingin yang ada di kota ini. Di malam hari, di waktu subuh, waktu yang sangat dingin. Di musim dingin, paling dinginnya ya adalah menjelang subuh. Dan dia menaiki menara, karena azan di zaman itu bukan pakai mic, bukan pakai speaker. Ya, dia menaiki menara, artinya tempat yang paling tinggi di kota ini adalah di situ. Dan dia teriakkan nama Muhammad, Nabi Arab ini, dia suarakan kepada seluruh penjuru Asbahan supaya mereka mau mendengarkan azan ini dan
melaksanakan ibadah sholat. Kekuatan apa ini? Itu pesan yang disampaikan. Kekuatan apa itu? Apakah itu menunjukkan, apakah ada kekuatan manusia biasa yang bisa membuat orang itu beriman sampai sedemikian loyalnya? Tidak akan ada ya khawafillah rahimani wa rahimakumullah. Jika ini bukan karena kekuatan wahyu dari Allah, kekuatan fitrah yang Allah cipinkan di dalam hati antum dan kita semuanya, yang membuat kita itu begitu merasa tentram, merasa bahagia, merasa berada di tempatnya ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah kelemahan kita di saat yang bersama kita, di saat yang bersamaan di samping kita ini melakukan segala ibadah-ibadah dengan penuh antusias. Namun juga kita ini berbuat salah siang dan malam, berbuat dosa siang dan malam. Sebentar kita taat, sebentar kita dosa, sebentar kita taat, dan seterusnya demikian. Non-stop, nggak ada habis-habisnya. Namun seorang hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, ketika dia berbuat dosa, dia sadar. Dia tahu bahwa itu kesalahan dan dosa. Dia menyesali perbuatan itu. Dia bukan bahagia, bukan akhadzatul izzatu bil itsm. Dia tidak bangga dengan maksiat dan dosanya. Dia malah merasa dirinya najis dan kotor karena dosa yang dia lakukan, dan dia berusaha untuk menutupinya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka Allah bukakan peluang-peluang itu. Peluang-peluang di mana kita mencuci habis segala dosa yang kita lakukan selama perjalanan hidup kita. Dan peluang-peluang itu begitu dahsyatnya. Yang peluang-peluang ini akan membuat nantinya iblis dan bala tentaranya syaitan akan meratap dan merana. Bagaimana ketika mereka sedemikian rupa mencoba menggoda manusia, namun subhanallah ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata yang digoda ini dia diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang digoda ini kemudian dia dengan hidayah yang Allah berikan kepada dia, orang itu kemudian melakukan ketaatan kepada Allah. Saat yang bersamaan juga Allah memberikan anugerah yang lainnya. Di samping diberi hidayah dan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ampunannya. Yang ini di luar ekspektasinya iblis dan syaitan. Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah memberikan peluang-peluang bagaimana dia dicuci dan dihabiskan segala maksiat dan dosa yang dia lakukan. Ini adalah nikmat yang dahsyat, nikmat yang luar biasa. Bulan Ramadan, kurang dari sebulan lagi akan menghampiri kita. Dengan penuh gegap gembita hati orang-orang beriman itu menyambut datangnya bulan yang mulia ini. Dengan penuh persiapan, dengan harap-harap cemas, dengan penuh rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap untuk berjumpa dengan bulan itu, berharap untuk bisa melakukan ibadah-ibadah besar di bulan yang mulia itu, berharap untuk juga mendapat di antara hambanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Berharap untuk termasuk mereka-mereka yang bisa menegakkan qiyam Ramadan dan siamnya, salat tarawihnya, dan juga puasanya. Berharap untuk bisa melakukan itu semua. Dan di saat yang bersamaan juga memiliki kecemasan dan ketakutan. Ya Allah, apakah usiaku sampai ke sana? Ya, ya Allah, apakah Engkau memberikan taufik dan hidayahku? Hidayah kepadaku. Sehingga aku bisa menegakkan ibadah-ibadah besar di bulan Ramadan nanti, ya Allah. Apakah nantinya Ramadan itu akan menjadi seperti Ramadan-Ramadan yang lainnya? Yang penuh dengan kelalaian, penuh dengan kesia-siaan, penuh dengan dunia. Ya, kita menganggap Ramadan itu adalah peluang di mana banyak diskon. Di mana Ramadan itu adalah peluang dan kesempatan di mana bisnis-bisnis dan usaha itu hidup dan bergerak. Di mana dagangan-dagangan itu laku dan laris. Maka yang kita siapkan adalah promo-promo. Yang kita siapkan adalah paket-paket. Yang kita siapkan adalah produk-produk. Yang kita pikirkan berapa kira-kira cuan yang akan kita peroleh. Keberuntungan yang akan kita raih secara finansial. Bukan secara iman dan takwa. Secara finansial di bulan Ramadan. Walaupun itu tidak salah, ikhwafillah. Bukan sesuatu yang salah. Namun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit mereka yang melakukan itu. Mereka ini lupa dari ketaatan kepada Allah. Tidak sedikit mereka yang melakukan itu, kemudian mereka tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala
yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, menciptakan waktu, menciptakan tempat. Allah Subhanahu wa taala menentukan sejumlah tempat lebih utama dari sejumlah tempat yang lain. Waktu tertentu lebih utama ketimbang waktu-waktu yang lainnya. Allah sampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 68. Dan surat ini layak untuk kita mentadaburinya. Allah sampaikan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Maka kana lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu, dia yang menciptakan apa yang dia ciptakan. Yakhluqu ma yasha', apa yang dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar. Dan Allah memilih dari ciptaan-ciptaannya. Allah memilih. Allah yang mencipta, Allah yang memilih. Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan syaitan, menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memilih antum, memilih ana, memilih kita semuanya untuk jadi manusia, bukan jadi makhluknya yang lain. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan kita. Pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari ras dan suku mana, yang lahir pada tahun berapa, yang lahir dari orang tua seperti apa, yang menjalani hidup dengan menjalani ujian-ujian takdir yang bagaimana. Allah Subhanahu wa taala, dia yang mencipta, dia yang memilih. Maka nalahumul khiyara. Manusia tidak punya hak pilih untuk hal itu. Semua pure di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan yang mereka buat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kemuliaan. Di antara kemuliaan besar yang dengannya Allah memuliakan bulan yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Al-Qur'anul Karim. Jangan ditanya akan keagungan dan kemuliaannya. Mukjizat Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita sentuh dengan tangan kita, yang bisa kita nikmati dan bisa kita tunjukkan kepada siapapun. Petunjuk bagi manusia. Penjelasan dari segala petunjuk itu. Membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yang merupakan petunjuk yang terlurus dan terbenar. Inna hadzal Qur'ana yahdi billati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang paling lurus, yang paling benar. Ini Al-Quran. Dan Allah turunkan, Allah pilih kitab suci yang terbaik ini. Yang diberikan kepada Nabi yang terbaik. Dibawa oleh malaikat yang terbaik. Allah pilih agar turun di bulan yang terbaik. Syahrul Ramadan. Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia. Penjelasan dari petunjuk itu dan furqan yang membedakan antara benar dan salah. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, hendaklah dia puasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia menggantinya di hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Dan agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan itu. Dan agar kalian bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan petunjuk yang Allah telah berikan kepada kalian. Dan agar kalian bersyukur. Subhanallah, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Banyak ilmu, banyak hikmah, banyak pelajaran yang Allah sampaikan di dalam ayat yang mulia ini di surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah yang merupakan sanamul Quran, punuknya Al-Quran. Surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surat yang menyertai suratul Fatihah. Surat yang di dalamnya banyak menjelaskan hukum-hukum dan hikmah-hikmah besar untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa bulan Ramadan
adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan antum serta kita semuanya memahami bahwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan secara spesifik diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah ikhwafillah. Allah sebutkan tentang Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa yang kamu tahu tentang malam kemuliaan itu? Malam yang lebih baik dari 1000. Kenapa malam itu menjadi sehebat itu? Karena Allah turunkan Al-Quran pada malam itu. Malamnya pun menjadi malam terbaik sepanjang tahun. Ikhwatullah. Rahimani wa rahim. Bulannya menjadi bulan yang terbaik. Dan karena kita menyadari bahwa Lailatul Qadar itu selalu ditetapkan oleh Allah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka itu mengajarkan, menyampaikan pesan kepada antum dan kita semuanya. Bahwa sebagian kaum muslimin yang merayakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, pada tanggal 17 Ramadan adalah kesalahan. Ya, adalah sesuatu yang tidak tepat. Sesuatu yang tidak berdasar sama sekali, baik dari Quran maupun sunnah, dan bahkan menyelisihinya. Bagaimana Quran sunnah menetapkan diturunkannya pada malam Lailatul Qadar, namun kita merayakannya di luar Lailatul Qadar. Ya, di luar 10 malam terakhir, malah di tanggal 17 Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga pesan di dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia. Penjelasan dari petunjuk itu dan pemisah antara yang benar dan yang salah. Memang benar, Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Siapapun manusia, siapapun dia, Muslim bahkan kafir, ketika mau membuka diri dan hatinya untuk baca Quran, dia dapat petunjuk di sana. Dia akan mendapatkannya. Dan bukan cuma petunjuk yang seperti diyakini oleh sebagian ahlul bid'ah yang memiliki buruk sangka terhadap ayat-ayat Al-Quran atau nilai-nilai keotoritas Al-Quran. Seperti kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu yufidul dhann la yufidul yaqin. Hanya memberikan manfaat, bahwa nilai kekuatan hujahnya hanyalah sebuah prasangka, bukan bernilai suatu keyakinan. Itu keyakinan kaum Asy'ariyah dan tokoh-tokohnya seperti Ar-Razi, Al-Baqillani, dan yang lain sebagainya. Yang sangat disayangkan, ikhwafillah. Sehingga ketika mereka beranggapan seperti itu, dan mereka di saat yang bersamaan mengatakan bahwa otoritas tertinggi di dalam hujjah dan dalil adalah akal. Bukanlah Al-Quran. Ini adalah keanehan di antara keanehan mereka. Yang mereka menyebutkan Al-Quran itu yufidul dhann la yufidul yaqin. Hanya memberikan dampak prasangka, bukan keyakinan. Namun akal bagi mereka adalah qat'i. Benarnya adalah clear, sangat jelas. Padahal akal itu, jangankan bicara benar salah menurut akal. Standar akal yang benar yang mana dan yang salah yang mana pun kita susah untuk menentukannya. Pakai standar ukuran akal siapa? Kita katakan kalau sesuai dengan akalnya si fulan, maka akal yang lain akan benar. Kalau tidak sesuai dengan akal si fulan, maka yang lain akan salah. Itu pun tidak bisa ditentukan. Maka bagaimana yang seperti ini kemudian dijadikan sebagai sebuah yang qat'i? Maka jangan heran. Tidak sedikit dari mereka yang termakan dengan pemikiran dan syubhat ini sampai beranggapan kalau seseorang itu menelan mentah-mentah pesan Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah, dia bisa kufur. Subhanallah. Sampai sebegitunyakah keyakinan Anda terhadap Al-Quran? Sehingga yang Allah sebut sebagai petunjuk bukan lagi menjadi sebuah petunjuk, tapi sebagai sebuah labirin yang penuh dengan jebakan. Hah? Apakah seperti itu? Sedangkan Allah tidak mengatakan tidak cukup dengan hudan linnas, tapi wabayyinatim minal huda. Penjelasan dari petunjuk itu. Wal furqan, yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Tidak akan disifati dengan 3 sifat seperti ini. Petunjuk, penjelasan dari petunjuk itu, uraian dari petunjuk itu, pembeda antara yang merah, yang hitam, yang putih,
pembeda antara yang benar dan yang salah, tidak akan disifati seperti ini kecuali sesuatu yang memang benar-benar hujjah. Sesuatu yang memang benar bahwa kebenarannya adalah mutlak, yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Menariknya lagi ketika Allah menyampaikan di dalam ayat ini, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Allah menyampaikan dengan kata maka di sini, yang dijelaskan oleh para ulama sebagai faus sababiyah. Maka yang berarti sebab. Maka oleh sebab karena itu maksudnya. Jadi kata maka di situ mengandung makna oleh sebab karena itu maka hendaklah kalian berpuasa. Jadi seakan-akan Allah menyampaikan kepada antum, kepada kita semuanya. Kenapa Allah memilih Ramadan sebagai bulan puasa, bukan bulan-bulan yang lainnya, bukan Rajab, bukan Sya'ban, dan yang lainnya. Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan ini. Karena besarnya Al-Quran. Maka kalau antum ditanya atau bertanya, amalan apa yang terbaik di bulan Ramadan setelah puasa Ramadan? Baca Quran. Baca Al-Quran. Karena puasa itu pun ditegakkan oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk memuliakan Al-Quran. Untuk memuliakan Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di bulan ini juga disebut oleh para ulama sebagai Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meresponnya. Bagaimana beliau dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau ketika di bulan Ramadan lebih dermawan lagi ketimbang di bulan-bulan yang lain. Dan di bulan itu Jibril alaihissalam datang menemui beliau. Tiap malam di bulan Ramadan. Malaikat Jibril tiap malam di bulan Ramadan menemui Nabi Muhammad SAW. Fayudarisuhul Quran. Mudarasah Al-Quran. Ngaji Quran bareng Nabi Muhammad SAW. Tiap malam Ramadan. Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Tiap malam. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan ketimbang angin yang bertiup kencang. Ada pesan juga dari apa yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mengaitkan antara Quran dan kedermawanan. Di situ mengajarkan kepada antum, kepada kita semua, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ahlul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengkaji isinya adalah mereka-mereka yang mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari Al-Quran. Di antara pelajaran berharga itu adalah tidak bolehnya bakhil, tidak bolehnya kikir, dan malah sebaliknya ahlul Quran, mereka akan menjadi orang-orang yang paling dermawan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk memudahkan kita di dalam menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas tambahan bagi antum, bagi kita semuanya. Sehingga segala hal-hal berat yang kita lakukan di luar Ramadan menjadi begitu gampang dan ringannya di dalam bulan Ramadan. Ya, kenapa kemudian begitu gampang dan mudah bagi kita? Di luar Ramadan kita dengan susah payahnya untuk menjaga sholat 5 waktu di masjid. Tapi ketika masuk Ramadan, bukan cuma 5 waktu lagi di masjid. Qobliyah, Ba'diyah, Tarawih. Kita lakukan di masjid. Dengan semangatnya di bulan Ramadan, kita baca Al-Quran dengan cukup signifikan. Dengan semangatnya kita mau bersedekah. Dengan semangatnya kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan. Padahal puasa sunnah Senin Kemis atau 3 hari dalam setiap bulan sering bolong. Tapi tidak untuk di bulan yang hebat ini. Apa fasilitas yang Allah berikan sehingga begitu mudahnya kita menjalankan semua kebaikan-kebaikan ini? Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah
Wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu jahannam ditutup. Dan setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat At-Tirmidzi di dalam sunannya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidat asyayatin wa maradatul jin, wa ghulqat abwabun nar, falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Ketika masuk malam pertama bulan Ramadan. Jadi ketika kita start mau tarawih pertama kali di bulan Ramadan itu. Setan-setan diikat. Jin-jin pembangkang diikat. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun yang ditutup. Dan ada penyeru yang mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo maju. Ayo. Menghadap. Cepat. Cepat, wahai menginginkan kebaikan. Ini kesempatan kebaikan. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Orang yang masih menginginkan dosa dan maksiat. Stop. Kurangi. Kurangi dulu. Stop di bulan ini. Walillahi utaqa'u minan nar. Wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka tiap malam. Tiap malam bulan Ramadan banyak hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Subhanallah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita apa yang menjadi penyebab kenapa kita begitu mudah dan gampangnya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ternyata setan-setan penggoda itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Dan di samping itu juga motivator-motivator ilahi yang memberikan motivasi-motivasi dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan pesannya dengan mengatakan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo maju, ayo lakukan kebaikan-kebaikan. Subhanallah ikhwafillah. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang kita tidak mendengar panggilan ini. Kita tidak mengetahui itu dan kita tidak mendengarnya. Tapi kita hakul yakin. Kita penuh dengan keyakinan bahwa panggilan itu benar-benar ada. Maka kita respon dengan segala antusias yang kita lakukan di dalam menjalankan ibadah. Kita hakul yakin dengan itu semuanya. Kita sangat yakin bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa taala begitu membuka segala obrolan kebaikan-kebaikannya. Di bulan ini Allah mengobrol ampunannya. Di bulan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk naik kelas, bukan cuman kecepatan yang, bukan akselerasi yang cuma 1-2 tingkat, tapi bisa ratusan bahkan ribuan tingkat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak cukup sampai di sana. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan banyak hambanya dari api neraka tiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah. Andai kata kita tahu siapa di antara kita yang dapat label itu ketika selesai dari bulan Ramadan, maka kita ucapkan selamat kepada yang bersangkutan. Dan kemudian kita mensyukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian sesudah itu kita menjaga diri kita. Jangan sampai yang sudah dibebaskan dari api neraka ini diampuni dosa-dosanya. Kemudian kita kotori dengan noda-noda dosa yang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan bulan yang mulia ini adalah adanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Yang antum tahu, lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jika dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, artinya bukan sama dengan 1000 bulan. Tapi khair. Lebih baik. Bukan sama dengan. Maka itu mengajarkan kepada antum, kepada kita semua, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa semua aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Di malam itu seakan-akan antum beribadah lebih dari 1000 bulan. Kalau dikatakan oleh Allah lebih dari 1000 bulan, berapa bulan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Apakah itu 2000, 10.000, 100.000,
1 juta. Hanya Allah yang. Bahwa pada malam itu ketika antum beribadah, maka pada malam itu Allah mencatat untuk antum amal ibadah yang lebih dari 1.000 bulan. Siapa yang bisa 1.000 bulan berzikir kepada Allah non-stop tanpa lalai? Siapa yang bisa membaca Al-Quran 1.000 bulan non-stop tanpa berhenti? Siapa yang bisa beristighfar kepada Allah selama 1.000 bulan non-stop? Namun ketika antum mendapatkan peluang untuk Lailatul Qadar, maka dicatat bagi antum kebaikan beramal lebih baik dari 1.000 bulan. Ikhwatal iman. Maka tidak heran jika Nabi SAW sampai menyampaikan, Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan, dengan penuh keimanan, dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Allahu Akbar. Diampuni dosanya hanya saat melaksanakan sholat 1 malam itu. Lailatul Qadar. Andai kata kita bisa tahu malam yang mana itu, sehingga kita akan menjaga dan mencari malam yang hebat ini tadi. Namun ikhwafillah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam itu supaya kita tidak mengandalkan dan menyandarkan hanya di malam itu saja kita maksimal di dalam beribadah. Tapi sepanjang 1 bulan. Dan ini sesuatu yang sangat layak. Bagaimana tidak layak ikhwafillah? 1 bulan. Namun Allah mengampuni dosa-dosa kita seumur hidup. 1 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita dengan sangat luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga tiap malam di antara kemuliaan bulan Ramadan, tiap malam itu selalu ada doa mustajab. Selalu ada hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Sebagaimana Al-Bazzar meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'a minan nar, wa inna li kulli muslim fi kulli yawmin wa laylatin da'watan yad'u biha fayustajabu lah. Bahwa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka tiap malam. Tiap malam selama bulan Ramadan. Dan tidak cukup sampai di sana ya ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Juga setiap malam ada doa mustajab yang Allah kabulkan dari setiap doa-doa kita. Subhanallah. Setiap malam doa mustajab. Di samping semua bonus yang ada, yang ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kebaikan yang Allah berikan, kita sudah susah untuk mengukur nilainya. Namun itu diobral, ditambahkan. Yang membuat kita, ya Allah, kita ini memang tidak pernah bisa merasa cukup dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu kehausan dan butuh akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Juga subhanallah ikhwafillah, perubahan bau mulut orang yang berpuasa. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu lebih harum dari segala minyak wangi yang terharum sekalipun. Ikhwafillah rahimani wa rahimakum. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dha'f. Qala Allah 'azza wa jalla, illa as-shawm, fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa la khulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk." Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa. Artinya ya ikhwafillah, balasannya puasa bukan 1 kali 10 kali 700. Di atas itu. Di atas itu kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Dia tinggalkan syahwatnya, makannya karena aku. Untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia buka puasa. Dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Dan sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah ketimbang bau minyak wangi yang terharum sekali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Bagaimana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita kebahagiaan harian orang yang berpuasa. Ketika dia berbuka puasa, dia merasakan kebahagiaan itu. Dan bagaimana kita merasakan tiap hari kebahagiaan dari setiap kita menghadapi buka puasa kita. Yang sampai di dalam hati kadang kita berpikir, andai kata mereka-mereka yang nggak puasa di hari itu tahu bahagianya kita dengan buka puasa kita, niscaya mereka bakal puasa. Namun sayangnya mereka nggak tahu akan kehebatan nikmatnya buka puasa yang kita hadapi. Maka mereka tidak puasa di hari itu. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah saja. Ketika antum menghadapi buka puasanya, antum merasakan nikmat yang luar biasa. Berbeda dengan nikmatnya teman, saudara, sahabat kita yang di siang harinya makan, yang dia makan cemilannya. Tidak senikmat kita yang sedang menghadapi buka puasa. Ikhwafillah. Sebagaimana dia bahagia secara harian dengan buka puasanya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan terhebat nantinya bagi dia. Kapan itu? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Inda liqa'i rabbih. Ketika ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan yang tidak akan bisa kita bayangkan seperti apa kebahagiaan. Allah sendiri yang membalasnya. Allah sendiri yang membalas ibadah puasa kita. Allah tidak serahkan kepada malaikat tertentu. Tapi Allah sendiri yang maha kaya dan maha dermawan yang membalas ibadah kita. Kita tidak akan pernah kehilangan harapan dari Rabb, dari Tuhan yang maha kaya, yang maha memberi dan penuh besar dan luas karunia-Nya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang minyak wangi yang terharum sekalipun. Karena perubahan bau mulut itu terjadi karena Allah. Segala perubahan yang ada pada diri seseorang, pada fisik seseorang karena Allah, Allah akan menilainya dengan nilai yang sangat besar. Di antaranya ketika kita puasa, berubah bau mulut kita jadi tidak enak. Ketika kita melelahkan diri kita, mungkin bau badan kita jadi tidak enak karena kelelahan yang kita lakukan di dalam ibadah, di dalam dakwah, di dalam jihad, dan yang lain sebagainya. Namun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan diganti dengan sangat luar biasa dan lebih indah di sisi Allah SWT. Dan juga di antara ibadah hebat yang jika memungkinkan bagi antum, bagi kita semuanya untuk melakukannya di bulan Ramadan, di samping kita menjalankan ibadah puasa dan kemudian kita membaca Al-Quran, yaitu umrah di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dalam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang wanita Ansar yang bernama Ummu Sinan, "Ma mana'aki an takuni hajjati ma'ana?" Kenapa kemarin kamu tidak ikut haji bersama kami? Kata Nabi SAW. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa kami sibuk dengan merawat anak-anak kami. Kata beliau, dan seperti itu. Kami sibuk dengan merawat anak-anak kami. Dan seperti itu ya Rasulullah. Karena kesibukan-kesibukan itulah yang menghalangi kami untuk bisa haji bersamamu. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada Ummu Sinan, kepada kita semuanya. Fa'umratun fi Ramadana taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan nilainya sama seperti haji atau haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Atau ingin haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jika mampu umrah di bulan Ramadan. Ikhwafillah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pernah sekali waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga mimbarnya. Dan beliau kemudian mengucapkan amin. Naik lagi mengucapkan amin. Naik lagi mengucapkan amin. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa atani Jibril. Jibril datang kepada aku dan berkata, Ya Muhammad, man adraka Ramadhana falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Qult amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang ketemu Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya, maka dia adalah orang yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengamininya. Dan juga malaikat Jibril berkata, "Wa man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Orang yang sempat hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun ternyata dia tidak bisa masuk surga karena itu,
maka dia adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengamini. Dan kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika fa'ab'adahu Allah." Orang yang jika namamu disebut dan dia tidak bersolawat kepadamu, maka dia adalah orang yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku pun mengucapkan amin. Ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus ingat bahwa kemuliaan bulan Ramadan yang disampaikan ini adalah sejumlah kecil dari sejumlah besar yang banyak hal yang kita ketahui. Banyak hal yang kita belum sadari. Namun itu memberikan kebaikan yang dahsyat bagi setiap kita. Dan hendaklah kita mengingat. Hendaklah kita mengingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sebagian antum sebagian kita menghafalnya. Hadis dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah, diampuni dosanya yang lalu. Dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjalani puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Di situ perlu kita mengambil hikmah dan pelajaran. Bagaimana ibadah itu dijalani dengan penuh keimanan. Bahwa hadapilah Ramadan bukan sebagai sebuah tradisi, tapi sebagai momentum ibadah dahsyat yang kita nanti dan kita tunggu-tunggu. Yang kita siapkan hati, jiwa, dan mental kita untuk menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Ibadah Ramadan, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, adalah peluang emas yang belum tentu akan kembali kepada kita. Maka ketika kita dipanggil oleh Allah, diberi hikmah dan hidayah oleh Allah, untuk termasuk di antara mereka yang memiliki kesempatan untuk beribadah di bulan yang mulia ini, jangan sia-siakan. Lakukanlah ibadah dengan sehebat-hebatnya dan sebaik-baiknya, semaksimal yang bisa kita lakukan, dan mintalah dan haraplah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang Allah inginkan dari ibadah kita. Bahwa kita beribadah kepadanya dengan penuh rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, antum, kita semuanya, ana, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Menyambut bulan ini dengan sehebat-hebatnya, agar kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dilipat gandakan segala kebaikan, diampuni dosa-dosanya, dinaikkan martabat dan derajatnya dengan setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jatah-jatah terbaik dari anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang hal-hal besar dan baik itu bukan antum, bukan ana raih, bukan kita raih karena effort kita, tapi adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah ketika Allah mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi dosa dan maksiat. Wallahu taala ada wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang Wa mau ditanya. barakallahu fiik. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustazuna, pembuka materi bekal Ramadan yang sangat menggugah sekali, sekaligus juga memberikan kepada kita semua pengingat dan bersiap-siap, sekaligus juga mengkalibrasi keikhlasan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz bahwa ada sebagian orang yang menganggap bulan suci Ramadan itu sebagai penambahan cuan dan lain sebagainya hingga terakhirnya terlena oleh apa namanya usaha ataupun juga perniagaan sehingga terlupakan niat ataupun juga apa namanya kualitas amal ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk yang demikian dan semoga kita ya termasuk orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk selanjutnya kita memasuki sesi 2 yakni sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini agar jamaah yang bertanya dapat berinteraksi langsung dengan Ustazuna Ali. Alhamdulillah di sini sudah ada yang bertanya melalui chat box dari jamaah akhwat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya pernah membaca hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Umamah ketika beliau bertanya mengenai amalan apa yang paling utama. Bentar, Rasulullah kemudian bersabda, berpuasalah karena puasa itu tidak ada bandingannya. Bagaimana Nah, sebenarnya memahami hadis tersebut dengan benar? Apakah itu berarti puasa lebih besar pahalanya dibandingkan sholat 5 waktu, haji, umroh, berbakti kepada orang tua dan berjihad di jalan Allah dan amalan soleh lainnya? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. wa jazakumullah khair. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab pertanyaan dari penanya, dari umatnya, yang sebagian mereka ini diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawaban sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Tidak diragukan lagi bahwa tauhid adalah yang terbaik di dalam syariat Islam. Tidak ada yang lebih mulia dan lebih agung daripada tauhid. Dan juga semua syariat yang disyariatkan oleh Allah, termasuk juga yang terutama yang di dalam rukun Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, yang ada di dalam rukun Islam, itu nilainya menempati tempat tertinggi di dalam dinul Islam, mengalahkan yang lainnya. Karena itu sebagai bentuk realisasi terhadap tauhid. Bagaimana kita membuktikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, ya sebagaimana Nabi SAW, alaiki bis-saum fa innahu la idla lah, kata Nabi SAW, hendaklah engkau menjalankan ibadah puasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan wa antasumu khairan lakum, bahwa hendaklah kamu berpuasa itu adalah lebih baik untukmu, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, yang itu menunjukkan besarnya kedudukan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak kontradiksi dengan tadi yang ditanyakan terkait dengan sholat tepat waktu dan yang lain sebagainya. Karena ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap ibadah itu akan menjadi yang terbaik pada tempat dan waktunya. Contoh misalnya, ketika masuk waktu ibadah, sholat misalnya, ada pilihan di sana, yaitu tepat waktu atau birrul walidain. Mana yang lebih didahulukan? Sholat tepat waktu. Karena itulah waktunya. Karena waktunya adalah seperti itu. Di saat itu, sholat tepat waktu lebih utama ketimbang birrul walidain. Namun kemudian ada misalnya orang yang mencoba, ya seperti kisahnya Juraij al-Abid, yang dia ini tidak menggubris panggilan ibunya demi sholat sunnah. Nah ini sholat. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Ya, ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah sholat. Namun ternyata ketika dia melakukan sholat di waktu yang semestinya dia birrul walidain, dia menjadi orang yang salah. Disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ menunjukkan bahwa baiknya suatu amalan itu sesuai dengan konteksnya. Jadi itu tidak menafikan seperti yang misalnya seperti yang diasumsikan oleh atau yang diasumsikan dari mungkin sebagian orang menganggap ini di satu sisi mengatakan yang terbaik adalah itu, ini yang terbaik adalah ini, tapi bagaimana menggabungkannya? Itu sesuai dengan konteksnya. Konteksnya ketika kita menjalankan ibadah puasa atau bisa menjalankan ibadah puasa di saat itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ada air di Baik, botol itu. untuk selanjutnya demikian untuk jawaban dari jamaah akhwat yang tadi bertanya melalui chatbox. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Abi Yahya yang tadi sudah raise hand. Silakan Abi Yahya. Kemudian setelah Abi Yahya nanti insya Allah dilanjut dari pertanyaan di jamaah di Perancis ya. Dilanjut dari pertanyaan di jam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi pada malam hari ini di Indonesia. Saya ingin bertanya Ustaz, kan ini pertanyaannya mungkin umum ya Ustaz ya ditanyakan ketika Nah, menjelang Ramadan. Iya, mengapa kan tadi dalam hadis setan itu dibelenggu, tapi mengapa iya. masih banyak orang Iya. itu yang melakukan maksiat? Apa mungkin itu dari hawa nafsunya dia mungkin Ustaz ya? Walaupun setan itu dibelenggu kan, tapi yang namanya nafsu itu kan bagaimana itu? Hmm. Apa itu mungkin dari Nah, nafsunya dia atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama Ustaz. baik. Yang kedua, ya Ustaz, jawab dulu. Pertanyaan yang kedua, Pak? Pertanyaan kedua, Pak. Oh, pertanyaan kedua, adakah doa agar kita bisa kuat dan diberi taufik dan hidayah untuk menghadapi bulan Ramadan ini Ustaz? Doa dari Nabi atau secara umumnya gitu Ustaz? Doa agar diberi taufik dan hidayah. Nah, Itu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, kita tahu bahwa di bulan Ramadan, setan dibelenggu. Pertanyaannya adalah, kok masih ada orang berbuat dosa dan maksiat? Kenapa bisa begitu? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Musuh yang ada, musuh kita ini, yang mendorong kita untuk berbuat maksiat dan dosa, itu ada dua. Musuh eksternal, yaitu syaitan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, adalah syaitan. Ini eksternal. Internal adalah wa ma ubarri'un nafsi fa innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak membebaskan begitu saja hawa nafsuku, karena hawa nafsu itu sungguh mengajak kepada perbuatan buruk kecuali yang dirahmati oleh Tuhan. Ini musuh yang kedua yang di internal diri kita. Nah, seseorang itu akan berjalan atau menjalani kehidupannya sesuai dengan dorongan mana yang lebih dia dengarkan di dalam kesehariannya. Kalau misalnya dia setiap harinya begitu familiar untuk mendengarkan bisikan dan godaan syaitan, maka ketika dia masuk bulan Ramadan, syaitannya dibelenggu, dia sudah jalan sendiri. Karena apa? Karena dia sudah sangat terbiasa dan familiar dengan godaan syaitan tersebut. Hawa nafsunya tidak pakai digoda pun sudah tergoda dengan sendirinya. Karena memang seperti itulah kondisi dia sepanjang tahunnya. Ya, selalu mendengarkan bisikan-bisikan syaitan dan merespon positif ya ajakan syaitan tersebut. Maka tanpa penggoda pun dia akan terus antusias dengan segala maksiat dan dosa yang dia lakukan. Allah a'lam bishawab. Jadi itu terkait yang pertama. Yang kedua tadi apa sedikit lupa? Abu Yahya? Doa agar kita diberi doa Doa. agar Nah, kita diberi taufik dan hidayah banyak Ustaz. doa yang Iya. diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini bisa menjadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah Allahumma hdini wasaddidni misalnya. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku dan luruskanlah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dan luruskan aku. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dan kebenaran. Ya, dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tujuannya adalah agar kita ini mudah untuk menjalankan ketaatan. Di antaranya kita diajarkan doa Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan dan harga diri dan kecukupan dengan rezekimu. Yang ini semuanya di antara contoh doa-doa nabawiyah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agar hati kita atau diri kita ini mudah untuk istiqamah di atas kebenaran. Yang di antaranya juga adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'ati. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum. Baik, demikian jawaban untuk Abi Yahya atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat dan juga mudah-mudahan kita bisa menghafalkan doa-doa tersebut. Amin ya robbal alamin. Untuk berikutnya tadi ada jamaah yang sudah resen. Kami persilahkan untuk atas nama Idar Islami dari Perancis yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk wanita, apakah lebih baik salat tarawih berjamaah di masjid atau salat sendirian di rumahnya, Ustaz? Makasih. Barakallahu fiik. Nah, bagi seorang wanita, mana yang lebih utama? Dia sholat berjamaah di masjid atau dia sholat di rumah? Secara umum, sholat di rumah lebih afdal, lebih utama ketimbang sholat di masjid bagi seorang wanita. Ya, lebih utama ketimbang dia sholat di masjid. Wa sholatuki fi baitiki khairun min sholatiki fi masjidi hadza ma'i fi masjidi hadza. Ini riwayat Imam Abu Daud. Sholatmu di rumahmu lebih utama ketimbang sholatmu bersamaku di masjidku ini, bahkan kata Nabi SAW. Namun juga perlu diingat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang bagi sebagian kita tidak memiliki motivasi yang cukup untuk melakukan ibadah itu sendiri. Maka kita butuh motivator untuk menggiatkan, menguatkan semangat kita di dalam melaksanakan ibadah itu, melaksanakan sholat tarawih. Maka dengan alasan ini misalnya, kalau kemudian anti melakukannya itu di masjid terdekat atau dengan komunitas kaum muslimin yang ada di sana, yang dengan itu kemudian membuat anti lebih semangat merasakan vibes-nya Ramadan misalnya, itu juga adalah sesuatu yang baik. Kalau ditanya mana lebih baik, ketika kita tetap bisa menjaga semangat kita di dalam beribadah, maka di rumah kita, di rumah anti lebih baik daripada berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakillahi khair. Barakallahu. Baik, barakallahu fiik Ibu Idar Islami di Perancis. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini dari seorang ikhwan. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Semoga Ustadz, kemudian juga host dan kita semua dalam ridho Allah Ta'ala. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Rabb. Izin bertanya, jikalau jikalau kita umroh atau haji, manakah lebih afdol kita sholat di pelataran Masjidil Haram atau hotel yang disediakan tempat untuk sholat? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, tidak diragukan lagi, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, posisi yang terbaik adalah yang semakin dekat dengan imam. Itu adalah sesuatu yang muttafaq alaih, bahwa lebih dekat kepada imam, maka derajat atau kebaikannya, softnya itu lebih utama ketimbang yang lebih jauh dari imam. Allah alam bishawab. Jadi, tapi juga perlu dipertimbangkan hal yang lainnya. Kalau yang dimaksud adalah pelataran Masjidil Haram, artinya dia di dalam bangunan Masjidil Haram di mana dia bisa nyambung dengan soft-soft yang ada, bukan yang terputus-putus, apalagi di depan-depan kios, di depan-depan toko dengan soft-soft yang renggang, yang terputus-putus, itu tidak menjadi lebih baik bagi dia. Ya, tapi ketika dia masuk ke bangunan Masjidil Haram, dia ikut di dalam barisan itu, maka itu lebih afdal ketimbang dia di soft-soft yang terputus. Namun juga, wallahu a'lam bishawab, seperti yang difatwakan oleh banyak para ulama, bahwa salat di hotel-hotel yang di sekitar haram, ya, di mana dia masih di ring satu hotel tersebut, bukan cuma diteruskan saja suara dari Masjidil Haram, tapi dari hotel-hotel itu atau di masjid-masjidnya masih bisa dilihat sholatnya jamaah yang sedang sholat di teras Masjidil Haram, maka dia pun mendapatkan keutamaan berjamaah dengan imam yang ada di Masjidil Haram. Sebagaimana difatwakan di antaranya oleh salah satu mufti dari kerajaan Saudi Arabia, Syekh Sa'ad Al-Khatlan, hafizahullah. Allah alam bishawab. Mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi terakhir, Kang Z, karena kurang Baik, dari setengah jam lagi sudah masuk waktu maghrib, waktu Makkah. maghrib ya. Anak Baik, juga baik insya Ustaz. Allah akan melaksanakan sholat. Nah,
Taib. Satu pertanyaan terakhir di sini ada Umu Siti Linda di Amerika. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Afwan Pak Ustadz, Ana mau tanya, waktu Ana di Masjidil Haram, em, Ana sholatnya campur-campur ya dengan laki-laki dan perempuan, itu campur. Maksudnya softnya Ana di sebelahnya laki, di sebelahnya lagi perempuan gitu, campur-campur gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz? Barakallahu fiik. Ya, ini terjadi bukan hanya di zaman sekarang, Ummu Linda, namun juga terjadi di zaman salafun saleh terdahulu. Ya, bahkan pernah hal ini ditanyakan kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Masjid Nabawi. Beliau menjadi imam besar di Masjid Nabawi, di mana beliau ditanyakan kepada beliau, ya Imam, ternyata jumlah jamaah akhwat pernah terjadi di zaman Imam Malik, jumlah jamaah wanita itu lebih banyak daripada jamaah laki-laki. Ya, karena saking banyaknya akhwat ini tadi, sehingga menyebabkan sejumlah jamaah laki-laki sholatnya di belakang wanita. Ya, dengan kondisi yang seperti yang terjadi saat ini. Dan kemudian Imam Malik rahimahullah menjawab bahwa tidaklah haraj, tetap tidak mengapa, itu tetap sah sholatnya, tetap berjamaah, karena itu bukanlah sesuatu yang disetting harus seperti itu, tapi karena kondisi dan keadaan yang sangat padat yang menyebabkan kondisi itulah yang terjadi. Seperti itu. Nah, tidak ada saf khusus untuk wanita dan Iya. maksudnya ya, jadi kita laki-laki di belakang, bahkan suami anak di belakang anak gitu, gimana Ya. Pak Ustadz? Ya, akhirnya berbaur seperti itu. Nah, Karena kondisi yang tidak memungkinkan bagi anti untuk melaksanakan sholat itu sesuai dengan tempatnya. Kalau di Masjid Nabawi pernah kejadian seperti itu, apalagi di Masjidil Haram gitu. Iya. nah, Yang posisi soft sholat itu melingkari seluruh masjid gitu, seluruh Ka'bah. nah Mas, maaf, Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Pak Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fiik untuk Umu Siti Linda di Amerika. Sebelum ditutup, Ustadz barangkali ada kisi-kisi untuk tema Senin depan. Oke. Tema Senin depan insya Allah keutamaan ibadah puasa. Kita pada kesempatan ini bicara keutamaan bulan Ramadan. Insya Allah kita akan membicarakan tentang keutamaan ibadah puasa secara spesifik, sehingga dengan itu akan semakin membangun semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa, terutama ibadah yang wajib. Ya, di samping itu kita menjalankan ibadah puasa sunnah. Itu yang akan menjadi materi kita pada kajian yang akan datang. Baik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Hakadha Kang Zaid, barakallahu fiik. Tafadhal. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah 1 jam lebih 15 menit kita berlangsung mengikuti kajian pada malam hari ini. Dan insya Allah sesaat lagi beberapa menit ke depan Ustaz Zuna Ali berserta jamaah akan mempersiapkan ibadah sholat Jumat. Untuk itu kita Maghrib. akan akhiri kajian Salat maghrib. pada malam hari ini. Barakallahu fikum Ustaz, sekali lagi jazakumullah khairan atas kehadirannya, Wajib. memberikan ilmu pada malam hari ini, memberikan bekal kepada kita semua, pengingat untuk ilmu di bulan Ramadan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, keselamatan kepada Ustadz dan juga seluruh jamaah yang sedang menyelenggarakan Amin, ya. ibadah umroh pada hari ini dan kembali ke tanah Amin. air dalam keadaan utuh, sehat, aman, lancar, selamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Oleh karena ya. itu, marilah kita pungkas pertemuan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bisa di waktu setempat. Dan kami ucapkan selamat beristirahat kepada jamaah yang berada di Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wafikum wa jazakumullah khair Kang Zaid. Barakallahu fikum.